Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini temanya Masya Allah, ini temanya asyik. Kok bisa? Karena temanya itu bagaimana caranya kita menjadi perempuan yang sholihah. Karena dahulu di zaman jahiliyah, di zaman sebelum datangnya Rasulullah SAW membawa ajaran Islam, perempuan nggak ada harganya. Perempuan sama sekali tidak dimuliakan, perempuan dipandang remeh di zaman jahiliyah. Bahkan ada lima sebab ataupun 5 hal perempuan di zaman jahiliyah itu sama sekali tidak dihormati, tidak dimuliakan. Sehingga disebutkan oleh ulama, orang Arab zaman jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah SAW membawa ajaran Islam, perempuan itu disamakan seperti harta. Maka harta, ketika kalian punya harta, mau harta dibuang terserah, mau dikasihkan ke orang lain terserah, mau digunakan untuk dirinya, mau buat foya-foya terserah. Begitu pula perempuan di zaman jahiliyah. Jadi perempuan dahulu kalau ada temannya yang menginginkan hartanya atau perempuannya, ya sudah dikasihkan, seakan-akan tidak ada kecemburuannya sama sekali. Dahulu zaman jahiliyah, seakan-akan bahkan disebutkan perempuan di zaman jahiliyah, orang Arab zaman dahulu itu mengatakan perempuan itu sama seperti minta maaf, seperti hewan. Tapi ketika datangnya Rasulullah, ketika Rasulullah membawa ajaran Islam, nanti 5 hal yang bakal saya sebutkan tadi itu bakal dirubah dengan adanya Islam, adanya ajaran Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Dahulu di zaman jahiliyah seakan-akan perempuan dijadikan seperti harta, seperti seperti binatang atau yang lain sebagainya. Tapi ketika datangnya Islam dirubah. Kemudian yang kedua, bahwa orang Arab zaman dahulu, zaman jahiliyah, perempuan sama sekali tidak mendapatkan harta waris, gak entuk warisan. Jadi kalau misalkan bapak kita meninggal atau saudara kita meninggal, kerabat kita meninggal, kalau kita perempuan tidak mendapatkan bagian warisan. Di zaman jahiliyah gak entuk sama sekali. Nah, kita sekarang adanya Islam, nanti dapat berapa, ukhud dapat berapa, saudara kalau kita belajar ilmu faraid, ya insya Allah semuanya di sini teman-teman ini belajar ilmu faraid, ilmu yang bagaimana mengetahui bagian hasil warisan mayit. Dahulu zaman jahiliyah kalau perempuan sama sekali 1 sen nggak dapat bagian warisan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa perempuan di zaman jahiliyah itu melakukan adat-adat yang buruk. Adat-adat yang buruk itu seperti apa? Minta maaf, perempuan zaman dahulu ketika belum datangnya Rasulullah joget-jogetan. Joget-jogetan bukan pakai cadar, bahkan joget-jogetan seperti pakaiannya yang seperti tidak menggunakan pakaian. Sehingga dahulu ketika kaum kafir Quraisy perang untuk melawan Rasulullah, yang menyemangati mereka yaitu perempuan joget-joget di hadapannya. Makanya saya heran kadang dikatakan, "Beb, cadar itu adalah adat istiadat orang Arab, perlu dibaca sirah." Baca sejarah dulu, karena orang Arab zaman dahulu, orang Arab zaman dahulu sama sekali nggak pakai cadar, bahkan pakaiannya ngapret semuanya, pakaiannya seakan-akan tidak menggunakan pakaian. Dengan datangnya Rasulullah, dengan datangnya Islam, baru mereka seakan-akan dihormati, disuruh untuk menutup anggota tubuhnya. Berarti cadar itu bukan adat istiadat orang Arab. Islamlah yang membawa untuk seseorang menutup anggota tubuhnya. Makanya kita ini alhamdulillah, Rasulullah datang dengan membawa kebenaran, dengan membawa cahaya. Kemudian yang keempat, tadi saya sebutkan 3. Yang keempat, perempuan di zaman jahiliyah perempuan zaman jahiliyah mau keluar, nggak boleh keluar untuk berdagang, nggak boleh ngapa-ngapain, cuman di rumah, seakan-akan sudah kau nggak boleh beraktivitas sama sekali. Wis kayak di oma tok, di penjara di jero oma, bingung, nggak ngapa-ngapain, aktivitas nggak boleh. Tapi dengan datangnya Rasulullah, ketika dengan datangnya Rasulullah SAW yang tadi pertama bahwa perempuan itu seperti
harta ataupun benda padat. Islam mengajarkan kepada kita bahwasannya perempuan sama seperti lelaki. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan di atas muka bumi makhluknya semuanya, yang mulai dari Indonesia, benua Asia, semuanya, Amerika, Australia. Allah hikmahnya menciptakan makhluk hidup, bahkan hewan sekalipun ada laki dan ada perempuan. Rasulullah menjelaskan, ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, ciptakan ada laki ada perempuan dan berbagai suku. Dan di dalam hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan laki dan perempuan, kata Nabi Muhammad bahwa nggak ada bedanya antara perempuan sama laki. Jangan kalian pandang remeh wahai orang Arab jahiliyah bahwa perempuan itu sama seperti lelaki. Dalam arti ketika perempuan tidak mendapatkan warisan, laki mendapatkan warisan, maka disamakan. Perempuan dapat warisan, laki juga harus dapat warisan. Jadi podo, gak oleh bedo. Kemudian yang kedua, perempuan seperti harta, dipinjamkan ke orang lain nggak apa-apa, nggak boleh. Perempuan harga dirinya lebih mulia daripada laki-laki, bahkan dijogo, betul-betul dijaga. Kemudian yang ketiga, dengan datangnya Rasulullah, Islam datang membawa cahaya. Perempuan nggak boleh jual beli, nggak boleh berdagang. Akhirnya dengan datangnya Islam, mau berdagang nggak apa-apa. Semua mau gak oleh dagang, gak ono sing metu ndek jero matok, nggak apa-apa, mau berdagang nggak ada masalah. Makanya tadi saya perjalanan sama Ustadz Rizky, beliau nanya, Beb, perempuan-perempuan yang ada di Tarim itu bagaimana? Perempuan-perempuan yang ada di Tarim bagaimana? Ya saya jawab, perempuan yang ada di Tarim juga keluar ke pasar, bahasa kasarnya juga keluar ke mall, cuman di situ nggak ada mall, nggak ada pak, cuman ada pasar. Lah terus keluarnya bagaimana? Yang saya saksikan, perempuan yang ada di sana ketika keluar ke pasar untuk belanja ataupun aktivitas mereka, ketika bahkan jual beli, contoh, mereka itu menggunakan pakaian seakan-akan kita nggak bisa bedakan ini orang laki atau perempuan. Lek wong lanang ditutupi sakmono kene, misalkan ada orang laki gemuk kemudian ditutup dengan baju yang hitam, sama orang perempuan juga sama, ditutup dengan baju yang hitam. Kita nggak bisa bedain mana yang laki mana yang perempuan. Jadi keluarnya mereka ke pasar, ke mall seperti itu, diketutup, gak dandan, meskipun mau dandan sekalipun ketutup, siapa yang mau lihat? Jadi mereka juga keluar, mereka juga beraktivitas, mereka juga belanja, mereka juga shopping. Ya nggak ada Shopee di Hadramut itu, nggak ada Shopee, kalau Tokopedia, mereka keluar. Dan yang perlu diketahui bahwa perempuan ketika keluar pasarnya itu dibedakan. Jadi ono suk nisa, ono suk laki. Pasarnya itu ada dua, ada pasar buat khusus perempuan, ada pasar buat laki. Jadi nggak ada campur aduk, gak ono senggolan. Jadi ketika masuk pasar perempuan, ya yang antum dapati, yang kalian dapati cuman perempuan. Rata-rata perempuan, kabeh cadaran tertutup, nggak bisa tahu bentuk anggota tubuhnya, semuanya itu keluar di pasar rata-rata mayoritas perempuan. Sehingga saya ini pengalaman pribadi. Ketika saya mau pulang dari Hadramut, Al-Fakir mau pulang dari Hadramut, kepingin memberikan hadiah kepada keluarga-keluarga saya yang perempuan, umi saya, kakak saya, adik saya. Bingung iki ya apa carane iki? Wis gak apa-apa wis, mlebu nang ngene pasare wong wedok. Tapi semuanya meskipun pasarnya orang perempuan, tetap tertutup, nggak bisa dilihat. Apa yang mau dilihat? Ngelihat tembok sama ngelihat mereka sama, nggak ada bedanya. Makanya kata Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau ditanya, wahai Sayyidatuna Fatimah, perempuan manakah yang paling baik? Kalau kita ditanya perempuan mana yang paling baik, ada yang menjawab mungkin sing skin carrier goe 2 juta. Tadi glowing, masya Allah. Perempuan mana yang paling baik wahai Sayyidatuna Fatimah? Mungkin kita menjawab tasnya yang harganya 3 juta, sandalnya yang harganya, pokoknya melihat ukurannya dengan duniawi. Salah. Jawaban Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha, perempuan yang paling baik yaitu
perempuan yang tidak memandang laki-laki dan tidak dipandang oleh laki-laki. Sekalipun dipandang lakinya laki-laki tadi, sekalipun memandang perempuan, nggak tahu anggota tubuhnya seperti apa. Makanya kalau antum tahu, kalau kalian tahu keranda, tahu keranda nggih? Tahu ya, insya Allah tahu ya. Keranda itu yang mau digotong mayit ke dalam kuburan. Itu adanya kapan? Diwujudkannya keranda ketika di zaman meninggalnya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi zaman dahulu nggak pakai keranda. Ketika Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha sebelum meninggal, beliau mewasiati bahkan yang masuk ke dalam kuburnya, yang memandikan beliau semuanya orang-orang mahram beliau, orang-orang yang tidak batal wudu. Bahkan beliau mengatakan kalau aku meninggal nanti bawa dengan dengan hal yang tertutup, tidak kelihatan anggota tubuhku. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha itu beliau menginginkan anggota tubuhnya, jasadnya tidak dilihat oleh laki-laki di masa hidupnya, bahkan ketika nanti meninggal. Katanya mati ya gak oleh ditelok, tutupen. Bahkan kalau tidak salah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha itu dikuburnya di tengah malam. Supaya apa? Nggak ada sama sekali lelaki yang bisa memandang. Antum kalau kalian tahu bahwa mayit itu sudah dikerukupi, gak iso ndelok, katanya ndelok apa? Itu pun masih ditutup dengan keranda. Makanya keranda itu ada di zaman Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah meskipun sudah ditutup nggak kepingin tahu postur anggota tubuhnya, ditutup dengan keranda. Bahkan di tengah malam dikuburnya. Makanya kalau kita nggak mau nyuntuh Sayyidatuna Fatimah, mau nyuntuh siapa? Sedangkan kita ini Masya Allah di rumah, ya di rumah nggak bisa dipandang oleh laki-laki, tapi kita juga bisa memandang laki-laki. Gampang rek mek buka Instagram langsung muncul lanang sak maceme, golek sing putih, sing coklat, sing manis, sing legi, sing asin. Dek, di media sosial banyak. Tapi sebaik-baiknya kita, yaitu perempuan yang tidak dipandang oleh laki-laki, itu gampang. Nggak dipandang oleh laki-laki itu gampang. Tapi yang susah perempuan tidak memandang laki wangil. Engko lek ndelok wong lanang didik Ustaz Rizky contoh, wis ngantong senggol-senggolan. Lah ini kan seperti ini kan susah. Oleh karenanya ketika kita nggak mau nyontoh Sayyidatuna Fatimah, mau nyontoh siapa? Sayyidatuna Fatimah pemimpin Sayyidatu Nisa'il Alamina fil jannah, pemimpin perempuan di surga. Lah kalau gak gelem mimpin, meniru pemimpin Sayyidatuna Fatimah, mau masuk kemana? Pemimpinnya di surga mau masuk kemana? Yang heran lagi kalau misalkan perempuan, ini perlu dikatakan, kita ini dengan adanya Islam sudah dimuliakan. Wahai kalian perempuan, dimuliakan, betul-betul mulia. Perempuan dengan adanya Islam itu dulu masih joget-jogetan, nggak auratnya kelihatan. Yang heran ketika datangnya Islam, kok ono arek wedok zaman saiki wis dengan Rasulullah datang sik joget-jogetan. Dek omane Masya Allah bikin lagu TikTok langsung segala macam gaya yang digunakan. Loh, kan ini sudah datang Islam, Rasulullah membawa ajaran. Jangan kalian samakan dengan adanya Islam dengan zaman jahiliyah. Kalau misalkan sama, ya apa gunanya Rasulullah diutus? Kan seperti itu. Oleh karenanya perempuan adalah istimewa. Kalau dibilang Habib, perempuan itu katanya rata-rata penduduk neraka adalah perempuan. Betul, ada hadisnya. Tapi perempuan adalah seorang yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga melebihi laki-laki. Paling gampang wong wedok rek. Bahkan Rasul mengatakan bila mana seorang perempuan sholat 5 waktu, idza shallatil khamsa wa shamat Ramadan wa hafizat farjaha. Ya, kalau sudah sholat 5 waktu, gak usah sholat sunnah, wong wedok, gak usah sholat sunnah. Pokok sholat sembahyang 5 waktu, istiqomah awal waktu, pemane berjamaah. Kemudian puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, suruh milih perempuan tadi itu mau masuk surga yang mana. Jadi dikasih mau milih VIP apa sing biasa sak karepmu. Gampang apa gak? Gampang.
Kalau kita disuruh perempuan masih mau masuk surga harus sholat witir tengah malam, bangun tahajud tengah malam, sik rodok susah, masih agak angel. Tapi bila mana cuman sholat 5 waktu, laki juga sholat 5 waktu ya, laki juga sholat 5 waktu, tapi tidak segampang masuknya surga buat perempuan seperti laki. Tapi memang betul ada hadis bahwasannya penduduk neraka paling banyak itu adalah perempuan. Kenapa? Wong wedok tidak bisa menjaga lisan. Ono koncone titik, ada kecacatan, aib sedikit yang ada kawannya langsung dirasani. Kon ngerti ya iku kelas piro iku? Iku awake ya Allah ya hafat. Iku lek misalno didekek di tengah embong gak ono sing delok. Nah, pinter ngerasani sebab lisannya itu, makanya lisan itu jurmuha shaghir wa jurmuha kabir. Bentuknya apa namanya kecil, tapi bahayanya besar. Lisanmu adalah harimaumu. Lisan itu nggak ono tulangnya, dadi enak lek kate ngerasani. Kewampang 24 jam gak usah kopi lek wong wedok. Gak usah kopi 24 jam, ayo duduk bareng kita ngerasani. Ataupun contoh kita deloki wong lanang bahas, kali ini pembahasannya apa, temanya ayo kita bahas laki-laki yang ada di Kota Malang yang paling ganteng sopo, diteloki sampai 24 jam. Karena kenapa? Lisan gak ono apa? Gak ono tulangi, makanya gak ada capeknya. Perempuan kalau bisa menjaga lisannya, menjaga kemaluannya, sholat 5 waktu, puasa, wes kan kate mlebu surga sakarepmu. Mlebu surga sing ndi? Mau masuk surga yang mana terserah. Dan juga ini salah satu katanya perempuan masuk banyak penduduk neraka. Saya jawab perempuan juga paling gampang untuk masuk surga. Juga dikatakan almar'atu nagisatu aglin wa dinin. Perempuan itu akalnya kurang, agamanya kurang. Kok bisa akalnya kurang, agamanya kurang? Kalau agamanya kurang masih masuk akal. Agamanya perempuan gak sama seperti agamanya laki-laki. Minta maaf, saya bukan merendahkan. Dalam arti perempuan ketika dalam agamanya sholatnya iso istiqomah kayak lawang lanang apa gak? Ono weekendnya apa gak? Ono hari liburnya apa tidak? Ada, berarti kan berkurang. Sehingga perempuan itu agamanya tidak sesempurna seperti laki. Wong lanang gak ono weekend nih rek. Wong lanang yos masih sampai mati yo tetap sembahyang. Tapi kalau perempuan ada hari liburnya, makanya perempuan itu nagisatu aglin wa dinnya itu kurang. Dalam arti bukan banyak perempuan yang lebih cerdas dari laki-laki, bukan agamanya kurang itu lebih bodoh, tidak. Perempuan juga banyak yang Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah itu kurang cerdas apa, bahkan itu seorang yang sufi, beliau mengatakan istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Bahkan laki-laki yang seperti Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah itu enggak banyak. Itu Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah itu cerdas. Bukan maknanya nagisatuddin itu orangnya perempuannya bodoh, tidak. Tapi sholatnya tidak sesempurna dengan laki-laki. Tapi kalau nagisatu aglin, kalau perempuan itu akalnya kurang, apa jawabannya? Memang betul perempuan itu akalnya nggak sempurna, minta maaf. Dalam arti apa? Perempuan itu lebih suka mendahulukan perasaan daripada mikir. Baperan wong wedok iku rek, disenggol didik langsung perasaan. Contoh saja guru saya ketika mau masukkan pondok anaknya, putranya, mau berangkatkan putranya ke Hadramut, Habib Jamal pernah ngomong sama saya, kan ngerti anakku waladi mau berangkat ke Hadramut dulu yang pertama kali. Umar itu waktu Sayyid Umar mau berangkat ke Hadramut, kata Habib Jamal, ini istri saya karena saking ngelihat anaknya kecil nggak tego, nangis-nangis, gak usah diberangkat nosik kecilian. Perasaan yang didahulukan sama perempuan, sekalipun alimah sekalipun, tapi perasaan yang lebih didahulukan. Kasihan anak ini kalau ditinggal ke Hadramut masih kecil, negeri yang gak ono panas, gak ono sinyal, gak ono segala macam, terus arek cilik ditinggal nang kono saken, biar di Indonesia dulu. Kalau sudah besar baru berangkat. Kata laki-laki, kata Habib Jamal, tetap berangkat. Gak mendahulukan perasaan, akalnya dipakai. Kalau misal berangkat sekarang, nanti di masa depannya bakal terang bakal bersinar. Makanya perempuan itu jangan gampang-gampang mendahulukan perasaan. Sehingga diceritakan di dalam kitab Ummu Sulaim,
Ummu Sulaim itu ketika suaminya pergian jauh, safar yang sangat jauh, katakan kerja ke negeri yang sangat jauh, ketika pulang sudah lama tidak berjumpa dengan istrinya Ummu Sulaim. Istrinya tadi itu kok subhanallah di waktu anaknya meninggal. Jadi suaminya datang, anaknya meninggal. Ibu yang paling dicintai dalam hidupnya siapa? Anak irek. Ibu itu nomor satu adalah anaknya. Jadi mikir anaknya. Tapi beliau Ummu Sulaim ketika suaminya datang dari bepergian jauh, sudah lama tidak berjumpa, Ummu Sulaim sama sekali tidak menampakkan kesedihan atas meninggalnya anaknya. Karena orang Arab dulu itu kalau ada anaknya meninggal, ada yang meninggal langsung niyaha, teriak-teriak, pakaian yang Jadi kalau misalkan suaminya datang, istrinya melakukan seperti itu, langsung paham akhirnya apa? Ngeluh, mari berpergian jauh, mari safar, mari kerja, ndelok bojone kok ternyata. Tapi istrinya beliau Ummu Sulaim, beliau tidak mendahulukan perasaan atas meninggal anaknya. Beliau memikir, ini kasihan suamiku juga. Aku harus ngobrol enak-enakan lebih baik daripada aku menampakkan kesedihan langsung akhirnya tambah gak tepak kabeh. Ketika nyampe suaminya, istrinya menyambut dengan sambutan yang hangat. Makanya kalau dapat istri seperti ini alhamdulillah, kon iki bakal dadi bojone wong lanang, tapi inget sambutlah suamimu dengan sambutan yang mulai kerja wis kesel ojo dipendeliki, gawekno masakan sing enak, ojo kasinan. Mulai kerja wis kesel, bang tak pijeti, nah kayak gitu. Ojo tambah wis mulai kerja wis tambah ditinggal scroll TikTok. Aduh, wal iyadzubillah min. Ummu Sulaim suaminya datang bepergian jauh, langsung apa yang beliau lakukan? Wahai suamiku. Sudah setelah dia sambut dengan sambutan yang hangat, Ummu Sulaim mengatakan, wahai suamiku, bila mana kita meminjam barang kepada seseorang, nyelang barang kepada seseorang, kita nyelang pulpen, nyelang buku nang ngene koncone, pemiliknya kalau misalkan minta, boleh nggak dikasihkan? Ya boleh, bahkan harus dikasihkan karena bukan milik kita. Wahai suamiku, bukankah kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala? Ya betul, kita ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan, nanti kita juga bakal kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu wahai istriku, sekarang Allah Subhanahu wa taala mengambil putramu. Diajak ngomong dengan ngomong yang enak. Tadi gak sumpek mulai ku gak langsung sumpek wis teko kerja kesel delok bojone keadaan seperti itu, anak meninggal, yang ada apa? Tapi beliau mendahulukan apa? Akal, mengedepankan akal sehingga ngomongnya dengan ngomong yang enak. Akhirnya beliau suami Ummu Sulaim mengatakan, kalau begitu inna lillahi wa inna ilaihi, semua kita milik Allah dan bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perasaan ibu ketika melihat anaknya meninggal semestinya tambah sumpek, tapi beliau mendahulukan akalnya dipakai. Dan perempuan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan bukan berada kebaikannya atau keburukannya pada tangan suaminya. Tidak. Gak ono perempuan baik apa gak tergantung arek dhewe. Tergantung dirinya sendiri, tergantung dirinya masing-masing, bukan berada pada tangan suami. Suaminya soleh, istrinya soleha. Ya memang kebanyakan al-aghlab seperti itu, at-thayyibun lit-thayyibat, seperti itu. Orang yang baik insya Allah dapat istri yang baik, orang yang buruk dapat istri juga yang itu kebanyakan, tapi bukan menutup kemungkinan jelek buruknya perempuan atau istri berada pada tangan suaminya. Tidak. Kok bisa? Kalau kalian tahu ya, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, nabi, bukan ulama, bukan habib, bukan kiai, tapi nabi, ngerti istrinya tempatnya di mana? Di neraka. Bojone nabi. Kurang soleh apa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, tapi istrinya kok di dalam neraka. Berarti kan kesolehan atau kesolehannya atau buruknya perempuan tergantung pada dirinya sendiri. Contoh lagi, Fir'aun. Siapa sih nggak ngerti Fir'aun? Ada yang pernah berangkat ke Mesir, ziarah Fir'aun? Belum ya, insya Allah berangkat ke Mesir tur. Loh, amin rek lenang Fir'aun rek. Sayyidina Husain amin.
Amin ya rabbal. Insya Allah berangkat ke Mesir, umroh, kemudian pergi ke Imarat. Amin ya rabbal. Keliling dunia. Nah, Fir'aun siapa yang nggak tahu? Fir'aun orang yang betul-betul menginginkan membunuh Nabi Musa alaihissalam, paling buruknya manusia. Orang yang sudah parah sudah, bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la, wis aku tuh wis merasa dirinya lebih tinggi dan segala macamnya. Fir'aun, tapi istrinya zaujatu Fir'aun Asia itu tempatnya di mana? Surga. Lho bojone iki wong bejat, kurang bejat apa Fir'aun, tapi kok istrinya bisa di dalam surga? Perhatikan kesolehannya atau baik buruknya perempuan tergantung dirinya sendiri. Bahkan ada satu riwayat tukang sisirnya anaknya Fir'aun, di perempuan itu harus betul-betul mengedepankan akal. Sabar rek lek ono musibah, ojo perasaan. Perasaan tok. Engko disenggol titik ada sedikit sama masalah sama suaminya, perasaan gak nyopo. Jangan perasaan, akalnya dipakai. Allah ciptakan akal sehingga kalian supaya enggak nagih suatu aklin, akalnya dipakai. Tahu enggak kalian tukang sisirnya anaknya Fir'aun, Masito. Itu Masito nyisiri anaknya Fir'aun, jadi kerjaannya dibayar gawe nyisiri. Ketika nyisiri anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh ke bawah. Ketika jatuh ke bawah, Masito mengatakan apa? Masito mengatakan Bismillah. Lu kaget anaknya dengan menggunakan nama Allah. Kata anaknya, loh, wahai Masito, maksudmu dengan menggunakan nama Allah Tuhan itu apakah ayah saya? Tidak, bahkan bukan ayahmu tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang menciptakanmu dan menciptakan ayahmu. Saya kasih kabar ini Fir'aun bahasa ya. Biar kamu wahai Masito diberikan azab, disiksa sama Fir'aun. Akhirnya apa? Ketika dikabarkan kepada Fir'aunnya marah karena Masito itu awalnya menyembunyikan ke Islam, menyembunyikan bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lah kok subhanallah keperucut. Sesere tiba langsung ngomong bes. Akhirnya ketahuan. Kata Fir'aun dipanggil Masito. Panggil semuanya wahai prajuritku, panggil Masito, panggil anak-anaknya Masito. Dipanggil Masito, dipanggil anak-anaknya Masito. Fir'aun mengatakan kepada Masito, wahai Masito, siapa yang kau maksud ketika kau mengucapkan bismillah? Yang aku maksud wahai Fir'aun adalah Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakanmu dan menciptakan semua yang ada di muka bumi. Tidak ada Tuhan selainku, kata Fir'aun. Kalau begitu hidupkan api, kita bakar bareng-bareng Masito dan anak-anaknya. Kalau perasaan anaknya ya gak tega, akhirnya tetap murtad akhirnya, waliyadzubillah min dzalik. Tapi beliau mengedepankan akal. Kalau wahai Fir'aun, kalau memang seperti itu aku tetap mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, kau bukan Tuhan. Wahai prajurit, bakar ini anaknya, satu yang paling tua, dibakar cemplungno di hadapan ibunya. Sopo gak tega, ibu dhewe ndelok anake dibakar. Ketika dibakar satu tetap dengan kuatnya mengedepankan akal, gak perasaan, tetap Islam. Tetap apa? Islam. Akhirnya apa? Dibakar lagi anak. Sampai anaknya dibakar semuanya sampai terakhir anak yang masih belum balik, masih kecil. Baru di situ muncul perasaan ibunya. Gak tega. Ya opo iki? Apa aku tetap Islam apa murtad? Wal iyadzubillah min dzalik. Bagaimana ketika aku melihat anak kecil ini? Ya apa kira-kira arek sik durung balik, sik cilik wis dicemplungno mau dibakar. Tetap kata anaknya, bahkan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala buat Masito, anak yang kecil bisa mengucapkan hikmah sehingga mengatakan, "Wahai ibu, inna narad dunya ahwan min naril akhirah." Neraka api yang ada di dunia itu enggak seberapa dengan api yang ada di akhirat. Kalau kau misal murtad, apinya lebih parah dari ini. Ini diberikan kemuliaan buat Masito. Anak kecil sudah bisa, arek cilik iku iso layangan rek biasae. Dolen neker, dolen nombol. Tapi anak kecil ini kok bisa sudah mengatakan narad dunya ahwan min naril akhirah. Akhirnya ibunya tetap aku Islam, dimasukkan sampai Masito juga dimasukkan ke dalam neraka. Jadi nasihat buat kalian, perempuan tetap bisa paling gampang untuk masuk ke dalam surga juga.